Mendengar kata Bangladesh, kebanyakan orang akan berpikir tentang kemiskinan. Negara ini merupakan negara paling padat di dunia, dengan penduduk yang hidup berjejalan dalam delta sungai yang bermuara di Teluk Bengal. Bangsa ini termasuk dalam kategori negara dunia ketiga. Menurut etimologinya, Alfred Sauvy, seorang ekonom dan demografi Prancis, menciptakan istilah dunia ketiga, yang berarti negara-negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Ini menggambarkan betapa miskin negara tersebut, atau betapa buruk ekonomi negara tersebut. Bahkan, Bangladesh sering dikatakan sebagai negara paling miskin di dunia. Di mana, tidak lama setelah kemerdekaannya, sekitar 82% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Tentu ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Namun, sejak reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang dilakukan Bangladesh pada awal 1990, bersama dengan percepatan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 2000, Bangladesh telah mengalami kemajuan drastis dalam menuntas kemiskinan tersebut. Menurut Bank Dunia, lebih dari 33 juta orang Bangladesh telah keluar dari garis kemiskinan sejak tahun 2000, dan di tahun 2019, Bangladesh telah menjauh dari peringkat negara-negara termiskin di dunia. Di mana Bangladesh telah berada di peringkat ke-50 penduduk termiskin di dunia. Memang kemiskinan masih banyak tersebar di negara ini, namun, sudah banyak kemajuan, baik itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan, Bangladesh juga telah berhasil mengurangi pertumbuhan populasi mereka. Ketika Bangladesh pertama kali merdeka di tahun 1971, Bangladesh sangatlah miskin, dengan pertumbuhan ekonomi minus 14%. Di mana hal tersebut terjadi karena kebanjiran, kelaparan, hingga ketidakstabilan politik. Sejarah Bangladesh dimulai pada tahun 1947, ketika Inggris mengakhiri kekuasaan mereka atas India. Saat itu, Pakistan Barat dan Timur didirikan di kedua sisi India. Namun, masih ada perpecahan dalam Pakistan yang tidak terselesaikan. Hingga di tahun 1971, setelah Perang 9 Bulan, kaum nasionalis Bengali memenangkan kemerdekaan dari Pakistan. Kaum Bengali inilah yang lantas menjadi negara yang sekarang dikenal sebagai Bangladesh. Setelah kemerdekaannya dari Pakistan, Bangladesh harus berjuang untuk menjadi negara yang mapan dan mandiri. Tapi, langkah ini ternyata tidak mudah. Di tahun 1975 hingga 1991, banyak kekacauan di negara ini yang terus-menerus, seperti kudeta militer dan pemerintah parlementer. Namun, pada tahun 1991 barulah Bangladesh menata sistem parlementer yang lebih baik dan digunakan sampai saat ini. Namun, dari 1991 hingga 2009, terdapat siklus dua pemimpin yang menjalankan negara. Satu pemimpin akan bekerja untuk 2 masa jabatan dan kemudian pemimpin lainnya akan bekerja pada 2 masa jabatan berikutnya. Ini justru menyebabkan ketidakstabilan di negara tersebut karena tidak memungkinkan negara untuk fokus pada warga negara Bangladesh. Selain gejolak politik yang dialami Bangladesh, negara ini juga mengalami kesenjangan masyarakat yang tinggi antara masyarakat kelas atas dan warga kelas bawah. Ini sebagian besar disebabkan oleh kota-kota besar seperti ibu kota Bangladesh, Dhaka, yang menjadi pusat kota metropolitan. Kekayaan dan pembangunan terkonsentrasi di kota-kota besar dan semakin menjauhkan orang dari daerah miskin. Orang-orang di luar daerah-daerah ini menjadi lebih miskin. Distribusi barang difokuskan pada kota-kota besar sehingga masyarakat di daerah pedesaan semakin sulit untuk mencari penghasilan. Selanjutnya, hal lain yang menyebabkan kemiskinan atau kekacauan di Bangladesh adalah rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat kelas bawah di Bangladesh mengalami kesulitan terhadap akses pendidikan. Kebanyakan daerah yang tidak terfokus pembangunan memiliki fasilitas pendidikan yang rendah, sehingga
membuat SDM di negara tersebut juga sangatlah rendah. Dan juga, karena tingkat kesehatan Bangladesh juga rendah, tingkat harapan hidup di negara itu sangat rendah yang menghambat proses pembangunan negara tersebut. Tak ingin terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan, Bangladesh menunjukkan upaya yang masif untuk mengubah status negaranya. Sampai pada akhirnya, di tahun 2019 negara ini memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 8%, di mana itu merupakan pertumbuhan di atas rata-rata negara-negara Asia, apalagi di tahun tersebut banyak negara-negara mengalami resesi global. Jika pencapaian ini terus berlangsung, maka dalam waktu 5 tahun ke depan Bangladesh dapat melepaskan status negara paling tidak berkembang, atau Least Developing Country. Bangladesh telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, melebihi pertumbuhan 6% per tahun antara 2004 dan 2015. Pertumbuhan PDB meningkat melebihi angka 7% sejak masa reformasi ekonomi yang dilakukannya. Bahkan, diproyeksikan akan secara bertahap melampaui pertumbuhan 10% hingga 2030. Prestasi ekonomi ini juga diiringi dengan prestasi sosial di Bangladesh yang semakin positif. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Semakin kompetitif suatu negara, semakin besar kemungkinan negara itu dapat meningkatkan standar hidup, dan menjadi bukti bahwa Bangladesh benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi, dan melepaskan diri dari cap negara termiskin di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi Bangladesh bukanlah kebetulan. Reformasi ekonomi yang dimulai dengan penerapan kebijakan ekonomi yang ramah investasi, privatisasi industri publik, disiplin anggaran, dan liberalisasi perdagangan, menjadi elemen kunci di balik percepatan ekonomi Bangladesh. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton videonya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Apabila ada yang request ingin membahas tentang video apapun, silahkan komentar di kolom komentar.